Baik, kita akan mengerjakan penerapan hukum 2 Kirchhoff pada 2 loop. Di sini sudah ada gambar rangkaian listrik dengan beberapa hambatan dan beberapa GGL. Seperti gambar, kemudian ditanyakan di sini tentukan kuot arus yang melalui tiap baterai. Di sini ada 3 baterai ya, disimbolkan dengan ini simbol baterai. Baterai yang pertama, baterai yang kedua, ketiga, atau ini yang kedua, ini yang ketiga, terserah kita nanti. Kemudian beda potensial antara titik A dan B. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan penerapan hukum Kirchhoff pada 2 loop ya. Jadi supaya gampang kita kasih namanya dulu untuk baterainya, karena di sini ditanyakan kuot arus yang melalui tiap baterai. Ini kita namakan sebagai GGL1, ini sebagai GGL2, ini sebagai GGL3. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya kita bagi menjadi 2 loop ya. Yang di kiri ini kita buat sebagai loop 1, yang di kanan ini kita buat sebagai loop 2. Itu langkah pertamanya. Jadi tuliskan dulu loop 1-nya di sini, ini loop 2. Udah. Kemudian kita membuat arah loop yang kita inginkan. Ini hanya pemisalan ya. Nah, misalkan kita buat searah jarum jam bisa, berlawanan arah jarum jam bisa. Jadi ini bebas. Jadi pertama kita tentukan dulu arah loopnya, kita buat saja sesuai dengan arah jarum jam seperti ini. Artinya arus yang kita inginkan dengan pemisalan ini adalah mengalir seperti ini arahnya, seperti ini ya. Oke. Kemudian arus yang mengalir pada loop 1 ini kita sebut nanti sebagai I1. Jadi di sini I1. Nah, di sini I1, di sini juga I1. Oke. Nah, apakah di sini masih I1? Ya, di sini ada I1, tapi nanti dipengaruhi oleh arus dari loop 2. Oke. Loop 2 supaya mudah, maka kita buat loop 2 ini bertemu di titik A ini. Karena dia tadi kan loop 1 searah jarum jam. Jadi loop 2 ini kita buat bertemu. Jadi harusnya seperti ini ya. Arah ke sini. Jadi ke sini. Jadi ketemu di titik A. Ya, jadi arah arusnya itu nanti seperti ini. Berputar di sini ya. Jadi nanti di sini ada arus I2, jadi di sini ada I2 juga, tapi juga ada I1. Dan di sini juga ada I2, di sini ada I2 juga. Jadi nanti arus yang mengalir di GGL2 ini adalah I2 ya. Arus yang mengalir di GGL1 I1. Nah, di sini ini kan ketemu ada I1, ada I2, ketemu di titik ini. Ini nanti kita sebut sebagai I3. I3 nanti masuk di hambatan yang 4 ohm, kemudian masuk di GGL3. Itu dia nanti arah arusnya, arah arus yang dimisalkan. Oke. Nah, untuk menyelesaikannya setelah membuat arah loop pemisalan, kemudian kita tuliskan hukum 2 Kirchhoff-nya ya. Hukum 2 Kirchhoff mengatakan penjumlahan dari jumlah GGL dengan perubahan tegangan pada loop itu harus sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian di sini berlaku hukum 1 Kirchhoff ya. Ada I1, ada I2 bertemu di satu titik, kemudian keluar di sini. Jadi I3 ya. Jadi yang masuk I1, I2, yang keluar dari titik A ini adalah I3. Masuk ke titik A I1 dan I2, keluar menjadi I3. Jadi kita tuliskan di sini ya. I1 tambah I2 itu menjadi I3. Oke. Kemudian kita analisis loop satunya dulu. Untuk loop yang 1 atau yang pertama. Ya. Jadi hukum 2 Kirchhoff-nya ini kita masukkan ke loop 1. Perhatikan. Untuk menentukan positif negatifnya. Nah, arah loop yang kita inginkan kan seperti ini. Seperti ini ya. Artinya mengalir dari sini yang kita inginkan. Nah, untuk menentukan GGL-nya positif atau negatif, nanti yang pertama kali ditemui, maka itulah nanti nilainya. Nah, yang pendek di sini adalah yang negatif, yang panjang adalah yang positif. Ini yang pendek, negatif, yang panjang, positif. Pendek, negatif, itu untuk simbol baterai ya. Jadi, kita ikuti arah loop yang kita inginkan. Seperti ini ya. Yang pertama ketemu adalah yang pendek. Maka, dia bernilai negatif. Nah, berapa dia? Negatif 2 volt. Langsung dituliskan boleh.
tambah. Adakah GGL yang lain? Karena tadi kan jumlah GGL katanya kan, hasil penjumlahan jumlah GGL. Adakah GGL yang lain di loop 1? Ada ya. Yang ini ya. GGL 3. Yang pertama ketemu yang mana? Yang pendek ini atau yang positif? Yang pendek atau yang panjang? Yang pertama ketemu yang panjang ya. Yang panjangnya ini. Maka dia bernilai positif. Jadi tambah 4 volt ya. Adakah GGL yang lain? Tidak ada lagi. Sekarang tinggal penurunan tegangannya. Penurunan tegangan di loop ini. Di sini ada I1 ya. Ada I1. Nah, jadi I1 kali R yang di sini nilainya 1 ohm. Tambah I1 kali 1 ohm. Apakah di sini ada I1? Ada, tapi dipengaruhi oleh hambatan 2. Nanti dulu, kita simpan dulu. Nah, di sini ada I1 ya. I1 kali hambatan yang ini, 1 ohm juga. Tambah I1 kali 1 ohm. Habis ya, tinggal yang ini. Nah, di sini bukan lagi I1, tapi karena sudah dipengaruhi 2 menjadi I3. Jadi kita tuliskan I3 kali berapa ohm? 4 ohm. Sama dengan 0. Jadi ini hukum Kirchhoff pada loop 1. Oke, sekarang kita selesaikan. Minus 2 volt tambah 4 volt. Hasilnya sama dengan minus 2 tambah 4. Hasilnya adalah 2 ya. Jadi tulis 2 volt. Tambah. Ini I1 kali 1 ohm tambah I1 kali 1 ohm. Ini sama ya, sama-sama I1. I1 kali 1, 1 tambah I1 kali 1, 1 ya. 1 tambah 1, 2 ya. 2 ohm kali I1. Tambah ini I3 kali 4. Ini kita buat seperti ini biar lebih mudah. 4 ohm kali I3 sama dengan 0. Kemudian I3 nya tadi substitusikan dari yang di atas ya. I3 adalah penjumlahan I1 dan I2. Jadi tuliskan lagi 2 volt tambah 2 ohm kali I1 tambah 4 ohm. Masukkan I3 nya menjadi I1 tambah I2. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan ke dalam. 2 volt tambah 2 ohm kali 1 tambah 4 ohm kali I1. 4 ohm kali I1 tambah 4 ohm kali I2. 4 ohm kali I2. Oke, sekarang kita kumpulkan yang sama. I1, I1. Kita jumlahkan ya. Jadi 2 volt tambah 2 ohm tambah 4 ohm. Sama dengan 6 ohm kali I1. Itu yang sama ya. I1 ya. Tambah 4 ohm kali I2. Ini sama dengan 0. Oke. Kemudian ini kita buat menjadi persamaan seperti ini ya. 6 ohm kali I1 tambah 4 ohm kali I2 sama dengan. Jadi minus 2 voltnya ini kita buat menjadi ke ruas kanan. Supaya dia menjadi ke ruas kanan, maka yang di ruas kiri harus kita kurangi ya. Di kiri kurang 2 volt, maka di kanan juga harus dikurang 2 volt. Jadi 0 kurang 2 volt hasilnya adalah minus 2 volt. Nah, ini menjadi persamaan linear ya, dengan 2 variabel. Oke. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan ya. Ada ini 6, koefisiennya 6, ini 4, ini 2. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2. 6 ohm dibagi 2. 6 bagi 2 3 ya. 3 ohm kali I1 tambah 4 bagi 2 2 ya. 4 ohm kali I2 sama dengan minus 2 dibagi 2 minus 1 volt. Nah, ini kita namakan sebagai persamaan yang pertama. Itu untuk loop yang 1. Sekarang kita masuk loop yang kedua ya. Loop yang kedua sama seperti loop yang 1 tadi. Nah, kita ikuti hukum Kirchhoff-nya ya. Ini kan kita sepakati tadi seperti ini arah arusnya ya. Jadi jumlah GGL yang ada di loop 2. Ada berapa GGL yang ada di loop 2? Ada 2 ya. Ini 1 masuk, ini 1 lagi ya. Oke, kita mulai dari yang sini dulu. Jadi ini positif atau negatif? Kita ikutin arah arusnya yang kita buat. Yang pertama ketemu adalah yang pendek. Berarti negatif. Minus 2 volt tambah. Nah, ikuti lagi. Yang pertama ketemu yang panjang ya. Yang pertama ketemu adalah yang panjang. Berarti positif ya. Positif berapa? 4 volt. Habis ya. Tinggal penurunan tegangan. Di sini ada I2 ya. Nah, masih I2. Jadi I2 kali hambatan di sini 1 ohm.
I2 kali 1 ohm tambah, adakah I2 di sini? Ada, tapi dipengaruhi loop 1 ya, karena sudah I3. Kita ikuti, di sini ada I2 ya, jadi I2 kali hambatan di sini 1 ohm. Nah, masuklah yang di sini tadi, tambah di sini ada I2 tapi dipengaruhi oleh I1. Inilah yang menjadi I3 tadi, I3 kali 4 ohm sama dengan 0. Inilah hukum Kirchhoff yang kedua pada loop yang kedua. Sekarang kita selesaikan. Minus 2 tambah 4. Minus 2 tambah 4. Bukan minus ya. Positif. Nah, positif ya. Positif 2. Harusnya tak usah ditulis, bisa ya. 2 volt. Tambah I2. Ini sama-sama I2 ya. I2 kali 1. 1 tambah I2 kali 1. 1 tambah 1 2 ya, 2 ohm kali I2 tambah, ini kita buat 4 ohm kali I3 sama dengan 0. Oke, sekarang I3 nya kita substitusikan yang di sini, I1 tambah I2, jadi 2 volt tambah 2 ohm kali I2 tambah 4 ohm kali I1 tambah I2 sama dengan 0. Ini 0 ya. Jadi 2 volt tambah 2 ohm kali I2 tambah, kalikan ke dalam. 4 ohm kali I1 tambah 4 ohm kali 2. 4 ohm kali I2 ini sama dengan 0. Nah, sekarang kumpulkan yang sejenis, yaitu yang mana? I2 ya. I2. Jadi supaya sama persamaannya dengan persamaan 1, kita mulai dari I1-nya nanti ya. Oke, jadi tuliskan 2 volt tambah I1-nya dulu. Ini positif ya. Tambah 4 ohm kali I1 tambah 2 ohm kali I2 tambah 4 ohm kali I2. Jadi 2 tambah 4 ya. Sama dengan 4 ohm kali I2 sama dengan 0. Oke. Nah, ini 2 voltnya kita pindahkan ke kanan. Supaya pindah dikurang ya. Di kiri dikurang 2 volt, di kanan juga dikurang 2 volt. Di kiri tinggal 4 ohm kali I1 ditambah, ini salah tadi ya, 2 tambah 4 ini 6 ya, 6 ohm kali I2 sama dengan minus 2. Di kiri dikurang, kanan juga dikurang, 0 kurang 2 hasilnya minus 2. Ini juga kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 4 ohm dibagi 2 hasilnya adalah 2 ohm I1 tambah 6 ohm dibagi 2, tinggal 3 ohm I2 sama dengan minus 2, ini 2 volt ya. Minus 2 volt dibagi 2 minus 1 volt. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Oke, jadi sudah dapat 2 persamaan ya. Untuk mencari I1 itu persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Oke. Pertama kita tulis dulu persamaannya ya. Persamaan 1 dulu, 3 ohm kali I1 tambah 2 ohm kali I2 sama dengan minus 1 volt. Persamaan yang kedua, 2 ohm kali I1 tambah 3 ohm kali I2 sama dengan minus 1 volt. Oke. Jadi supaya dapat I1 maka I2 nya harus kita eliminasi. Oke. Nah, ini persamaan satunya kita kalikan dengan koefisien I2 persamaan 2 ya. Jadi kali 3. Persamaan 2-nya kita kalikan dengan koefisien persamaan 1 untuk I2-nya kali 2. Nanti kita peroleh 3 ohm kali 3. Hasilnya adalah 6 ohm ya. 6 ohm I1 positif 2 kali 3. Nah, ini salah tadi ya. 3 kali 3 ini 9 ya. 9 positif 2 kali 3 berarti positif 6 ya, ohm kali I2 sama dengan minus 1 kali 3, jadi minus 3 volt. Oke, sekarang persamaan yang kedua, 2 kali 2 4 ya, 4 ohm kali I1 positif 3 kali 2 positif 6 kali ohm kali I2 minus 1 kali 2 minus 2 volt. Oke, inilah hasil perkaliannya.
Nah, di sini kan positif 6 ohm kali I2, supaya I2-nya habis, maka operasi matematikanya adalah pengurangan ya. Jadi harus dikurang 6 ohm kali I2 dikurang 6 ohm kali I2, maka ini habis ya, habis. Jadi di sini tinggal 9 dikurang 4 sama dengan 5 ya. 5 ohm kali I1. Di sini minus 3 kurang minus 2. Oke. Minus 3 kurang minus 2. Ini kan sama dengan minus 3 tambah 2. Atau langsung kita tulis saja minus 1 volt. Ya. Nanti kalau yang tidak tahu bisa buat garis bilangannya. Oke, sekarang untuk mencari I1-nya. I1-nya di sini lurus kiri ya, supaya tinggal I1, maka ini dibagi 5 ohm, ini juga dibagi 5 ohm. Maka I1 sama dengan minus 1 volt dibagi 5 ohm. Maka I1 sama dengan minus 1 dibagi 5. Itu sama dengan 0,2 ya. Minus 0,2 volt per ohm adalah sama dengan ampere. Nah, kenapa minus? Artinya tanda minus ini menandakan bahwa arah arus yang kita buat pemisalan tadi adalah dari sini. Nah, karena tandanya negatif berarti arus yang sebenarnya adalah berlawanan arah dengan pemisalan yang kita buat. Jadi pemisalan kita seperti ini. Nah, arus yang sebenarnya seperti ini, berlawanan. Oke, kira-kira begitu dia ya. Nah, untuk mencari I2, maka ini I1-nya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, terserah. Oke, sekarang kita buat ke persamaan 1 aja dulu ya. Jadi tulis dulu persamaan I1-nya, 3 ohm kali I1 tambah 2 ohm kali I2 sama dengan minus 1 volt. Oke, sekarang I1-nya dengan minus 0,2 ampere ini kita substitusikan ke dalam. Jadi 3 ohm kali minus 0,2 ampere tambah 2 ohm kali I2 sama dengan minus 1 volt. Kalikan 3 kali minus 0,2 sama dengan minus 0,6 ohm kali ampere sama dengan volt ya. Tambah 2 ohm kali I2 sama dengan minus 1 volt. Oke. Nah, ini kan yang ditanya I2 ya. I2 di sini. Ini pindahkan ke kanan atau hilangkan di kiri. Jadi supaya hilang tambah ya. Nah, di kanan juga ditambah. Jadi di sini tinggal 2 ohm kali I2 sama dengan minus 1 volt. Ini ditambah ya, arus kiri ditambah, arus kanan ditambah. Tambah 0,6 volt. Maka 2 ohm kali I2 minus 1 tambah 0,6. Berarti sama dengan minus 0,4 ya. Volt. Nah, sekarang I2-nya. I2 terus kiri ya. Masih ada 2 ohm. Berarti di kiri dibagi 2 ohm, di kanan juga dibagi 2 ohm. Jadi I2 sama dengan minus 0,4 volt dibagi 2 ohm. Maka I2 sama dengan, nah, minus 0,4 dibagi 2. Mana sama dengan minus 0,2 volt per ohm sama dengan ampere. Jadi inilah untuk arus I2. Nah, sama ya, negatif. Berarti arah pemisalan kita seperti ini. Berarti arus yang sebenarnya berlawanan. Sebenarnya seperti ini. Itu maksud tanda negatifnya. Oke. I3 sama dengan I1 tambah I2. Sama dengan I1-nya adalah minus 0,2 ampere tambah I2-nya minus 0,2 juga. Maka sama dengan minus 0,4 ampere. Inilah untuk I3. Nah, ini juga sama, negatif. Nah, arus yang kita buat pemisalan adalah mengarah dari A ke B gitu ya. Tapi arus yang sebenarnya adalah mengarah dari B ke A, berlawanan karena hasilnya negatif. Loop yang kita buat dari A ke B, hasilnya arus di I3 negatif, berarti arah arus sebenarnya adalah berlawanan. Oke, itulah dia untuk arus. Jadi arus kuat arus yang melalui tiap baterai. Yang melalui baterai 1 ini adalah sama dengan minus 0,2 ampere.
atau sama dengan 0,2 ampere, sama ya sini. Yang I2 nya sama minus 0,2 ampere, di sini juga 0,2 ampere, yang di sini 0,4 ampere. Oke, sekarang yang B, beda potensial antara titik A dan B. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini ya. VAB, tegangan atau beda potensial dari titik A ke B itu sama dengan jumlah dari GGL yang ada pada AB ditambahkan dengan jumlah I kali R pada AB sampai B ada ya, yang 4 volt. Nah, yang mana duluan ketemu dari A ke B positif ya, berarti dia bernilai positif, sama dengan berapa? 4 volt, berarti positif 4 volt. Positifnya nggak usah ditulis, tambah arus yang ada di AB, adakah? Ada ya, dari A ke B, I3 ya. I3 tadi dapat kita minus 0,4, tuliskan minus 0,4 ampere kali R yang ada di AB, adakah? Ada ya, yaitu yang 4 ohm, tuliskan kali 4 ohm sama dengan 4 volt ditambah minus 0,4 dikali 4, itu sama dengan minus 1,6 ampere dikali ohm sama dengan volt. Maka VAB nya adalah 4 tambah minus, berarti ini kurang ya, 4 kurang 1,6, hasilnya adalah 2,4 volt. Oke, begitulah penerapan penerapan hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian 2 loop. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.